Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya, seolah langit pun enggan menahan beban awan yang menggelayut manja. Di dapur minimalis rumah kami, rumah yang dibangun dengan keringat dan air mata di awal pernikahan, aku berdiri mematung di depan kompor. Aroma nasi goreng kampung kesukaan Bagas menguar, bercampur dengan wangi minyak telon dari tubuh Fathan yang sedang merengek di dalam high chair-nya. Usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-7. Kakiku bengkak, punggungku nyeri seakan ada batu besar yang diikatkan di pinggang, dan napasku seringkali pendek. Namun, sebagai istri yang berbakti, atau mungkin bodoh karena terlalu cinta, aku tetap bangun pukul 4 pagi. Aku ingin memastikan suamiku, Bagas, mendapatkan sarapan terbaik sebelum ia berangkat dinas luar kota, yang katanya sangat penting itu. Mas, sarapannya sudah siap, panggilku sedikit keras agar suaraku terdengar sampai ke kamar tidur utama di lantai atas. Tak ada jawaban. Hanya suara Fathan yang memukul-mukul meja makannya dengan sendok plastik. Aku tersenyum tipis, mengelus pipi gembil anak pertamaku itu. Fathan baru berusia 1 tahun, masih sangat membutuhkan perhatian. Jarak kehamilanku yang kedua ini memang sangat dekat. Bagas yang memintanya. Bukan meminta, tapi sedikit memaksa. Aku teringat percakapan kami setahun lalu, saat aku baru saja selesai masa nifas melahirkan Fathan. Nggak usah pasang IUD atau suntik KB ya, Rin, kata Bagas waktu itu, tangannya memeluk pinggangku posesif. Biar rumah kita rame. Aku mau anak banyak. Rezeki anak itu ada aja, percaya sama Mas. Mas kan kerja keras buat kalian. Kata-kata itu terdengar manis kala itu. Terdengar seperti doa seorang imam yang bertanggung jawab. Tapi pagi ini, entah kenapa, ingatan itu terasa pahit di lidahku. Langkah kaki terdengar menuruni tangga. Bagas muncul. Dia sudah rapi dengan kemeja slim fit biru muda yang membalut tubuhnya yang atletis, celana bahan chino krem, dan rambut yang ditata klimis dengan pomade. Wangi parfum maskulin yang menyengat langsung memenuhi ruang makan. Terlalu wangi untuk seseorang yang katanya mau meninjau proyek konstruksi di lapangan. Mas, kok wangi banget? Katanya mau ke lapangan di Bali? Nanti kena debu, keringat, luntur semua wanginya, komentarku sambil menyendokkan nasi goreng ke piringnya. Bagas tampak sedikit tersentak, tapi ia dengan cepat menguasai diri. Ia menarik kursi dan duduk, menghindari kontak mata langsung denganku. Ya kan meeting dulu sama investor, Rin. Masa ketemu orang bule bau matahari? Nanti proyeknya batal, kamu juga yang sedih nggak bisa renovasi kamar bayi. Alasan itu lagi. Renovasi kamar bayi. Proyek di Bali ini katanya adalah kunci kesuksesan karirnya tahun ini. Bonusnya dijanjikan sangat besar, cukup untuk merombak kamar tamu menjadi kamar bayi yang mewah, lengkap dengan box bayi impor yang sering kulihat di Instagram. Berapa lama sih, Mas? Seminggu itu lama banget lo buat aku yang lagi hamil tua gini. Embot nah kan cuma datang siang buat nyuci gosok. Kalau malam aku sendirian sama Fathan. Kalau aku kontraksi gimana? Tanyaku, nadaku terdengar seperti rengekan yang menyedihkan di telingaku sendiri. Bagas mengunyah makanannya dengan cepat, sesekali melirik jam tangan mahalnya, jam tangan yang ia beli bulan lalu dengan alasan, hadiah dari kantor, padahal aku tidak pernah melihat slip bonusnya. Rin, tolong dong jangan manja. Kamu itu wanita kuat. Dulu waktu hamil Fathan kamu juga bisa mandiri. Ini demi masa depan kita, sayang. Tiket pesawat udah dibeli, hotel udah dipesan. Nggak mungkin aku batalin sekarang. Lagian di Bali sinyal kadang susah, jadi kalau aku slow respon, jangan netting ya. Ia meletakkan sendoknya, lalu meneguk air putih hingga tandas. Fathan mengulurkan tangan minta digendong. Pak. Bagas menatap anaknya sekilas, lalu berdiri dan menjauhkan diri. Jangan dulu ya, jagoan. Nanti ke meja papa kusut. Papa mau berangkat kerja, cari uang buat beli mainan Fathan. Hanya itu, tidak ada pelukan hangat untuk anaknya. Tidak ada ciuman sayang di ubun-ubun Fathan. Bagas langsung bergegas ke ruang depan, mengambil koper besar yang sudah disiapkan sejak semalam. Aku tertatih-tatih mengikutinya, tangan kiriku memegang pinggang yang nyeri, tangan kananku menggendong Fathan yang mulai menangis karena diabaikan ayahnya. Di teras, taksi online premium sudah menunggu.
Koper Bagas terlihat besar. Terlalu besar untuk perjalanan dinas seminggu. Isinya apa aja sih, Mas? Kok berat banget? Tanyaku curiga saat melihat sopir taksi sedikit kepayahan mengangkat koper itu ke bagasi. Biasa, berkas proyek. Maket. Contoh material. Kamu kayak nggak tahu kerjaan arsitek aja? Jawabnya ketus. Ia berbalik menghadapku. Tangannya memegang kedua bahuku, tapi matanya tidak menatap mataku. Matanya melihat ke arah jalanan, seolah ingin segera lari dari tempat ini. Jaga diri baik-baik. Uang belanja udah aku transfer semalam. Jangan boros. Listrik kalau nggak dipakai dimatiin. AC jangan nyala terus 24 jam, tagihan bulan lalu bengkak. Cerocosnya memberi instruksi layaknya bos kepada bawahan, bukan suami kepada istri. Iya, Mas. Hati-hati ya. Kabarin kalau sudah sampai Bandara Ngurah Rai, ucapku lirih. Aku meraih tangannya untuk mencium punggung tangannya. Tangan itu terasa dingin dan kaku. Bagas menarik tangannya dengan cepat setelah kucium, lalu mengecup keningku sekilas. Sangat kilat. Seperti formalitas belaka. Dah, Rin. Dah, Fathan. Ia masuk ke dalam mobil. Kaca jendela mobil itu gelap, aku tidak bisa melihat wajahnya lagi. Mobil itu perlahan bergerak meninggalkan pekarangan rumah, membawa suamiku, ayah dari anak-anakku, menuju tempat yang ia sebut proyek masa depan. Aku berdiri di pagar sampai mobil itu menghilang di tikungan komplek. Ada rasa sesak yang aneh di dada. Bukan sesak karena asma atau kehamilan, tapi sesak karena firasat buruk yang tiba-tiba mencengkeram ulu hati. Angin pagi berhembus, menerbangkan ujung jilbabku, membisikkan kata-kata yang belum bisa kupahami, dia tidak akan kembali seperti dulu. 2 hari berlalu dengan sangat lambat. Rumah terasa sunyi dan besar. Fathan sering rewel di malam hari, mungkin merindukan ayahnya, atau mungkin merasakan kegelisahan ibunya. Setiap kali Fathan menangis, aku mencoba menghubungi Bagas. Video call ditolak. Telepon biasa tidak diangkat. Chat WhatsApp hanya centang 1, atau centang 2 tapi tidak dibalas berjam-jam. Lagi meeting, Rin. Di lokasi proyek, bising. Sinyal jelek banget di sini. Itulah balasan-balasan singkat yang ia kirimkan sesekali. Aneh. Bali adalah destinasi wisata internasional. Masa ia sinyal di sana lebih buruk daripada di pelosok desa? Dan apakah proyeknya berjalan 24 jam tanpa henti sampai dia tidak punya waktu 5 menit untuk menyapa istri dan anaknya? Kecurigaanku semakin membesar, tumbuh liar seperti gulma di taman yang tak terawat. Aku mulai mengecek mutasi rekening bank kami, rekening bersama yang kucetak diam-diam lewat internet banking di laptopku. Ada transaksi aneh. Penarikan tunai dalam jumlah besar 3 hari lalu. Pembayaran kartu kredit untuk toko perhiasan, Frank Co. Pembayaran di butik gaun pengantin ternama di Jakarta Selatan 2 minggu lalu. Jantungku berdegup kencang. Darahku berdesir hebat. Frank Co? Gaun pengantin? Untuk siapa? Ulang tahunku masih 5 bulan lagi. Dan aku tidak butuh gaun pengantin. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin Mas Bagas mau kasih kejutan. Mungkin dia beli investasi emas. Hiburku pada diri sendiri, meski hati nuraniku berteriak mengatakan sebaliknya. Siang itu, saat Fathan sedang tidur siang, notifikasi Instagram di ponselku berbunyi. Ting! Sebuah pesan masuk di direct message, DM. Dari akun yang tidak bernama, profilnya kosong, username-nya hanya serangkaian angka acak. Akun fake. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Tidak ada kata-kata pengantar. Tidak ada salam. Hanya sebuah gambar. Gambar itu loading perlahan karena koneksi Wi-Fi rumah yang sedang lambat. Baris demi baris piksel mulai terbentuk. Pertama, aku melihat motif bunga-bunga mawar putih. Lalu, tulisan kaligrafi emas yang indah. The Wedding of. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Bagas Prasetyo Bella Anastasia. Nama itu. Bagas Prasetyo. Nama suamiku. Nama laki-laki yang berjanji sehidup semati di hadapan ayahku 5 tahun lalu. Dan Bella Anastasia? Pikiranku berputar cepat. Bella? Oh, Tuhan. Bella si anak magang itu? Bella yang diangkat menjadi asisten pribadi, Aspri, Bagas 6 bulan lalu?
Bella yang sering Bagas ceritakan sebagai gadis polos, rajin, dan cekatan? Si Bella itu kasihan, Rin. Anak rantau, ngekos sendiri. Makanya aku sering suruh lembur biar dia dapat uang tambahan, begitu alasan Bagas dulu setiap kali pulang larut malam. Ternyata, lembur, itu memiliki makna lain. Aku memperbesar foto undangan digital itu. Mataku menyapu detail lokasi dan waktu. Lokasi, Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Tanggal, Sabtu, 25 November 2023, hari ini. Pukul 10, pukul 13 WIB, akad, pukul 19, pukul 21 WIB, resepsi. Hari ini, sekarang jam 11 siang. Berarti, akad nikah itu sedang berlangsung, atau mungkin baru saja selesai? Di saat aku di rumah, dasteran, bau minyak telon, mengurus anaknya yang rewel, menahan sakit pinggang karena mengandung anaknya yang lain. Bagas sedang menjabat tangan penghulu, mengucap janji suci palsu dengan wanita lain. Balik? Desisku lirih. Suaraku pecah. Jadi ini proyek Balinya? Air mata tidak keluar. Aneh sekali. Seharusnya aku meraung. Seharusnya aku melempar ponsel ini ke dinding. Tapi tubuhku malah membeku. Dingin menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Rasa sakit yang teramat sangat ternyata tidak menghasilkan air mata, melainkan kehampaan. Lubang besar menganga di dadaku, menyedot semua rasa percaya, rasa cinta, dan rasa hormat yang kupunya untuk Bagas. Aku menatap layar ponsel itu lamat-lamat. Screenshot. Simpan. Lalu aku teringat sesuatu. Di dalam undangan itu tertulis nama orang tua Bella. Bapak Haji Rahmat dan Ibu Siti. Orang tua yang merestui anaknya menikahi suami orang? Aku bangkit dari sofa. Kakiku lemas, tapi kupaksakan berdiri. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh muka dengan air dingin. Aku menatap cermin. Kamu jelek, Rin? Tanyaku pada bayangan di cermin. Wajahku sedikit kusam karena hormon kehamilan. Badanku melar. Apakah ini alasannya? Karena aku tidak lagi semenarik Bella yang muda, langsing, dan glowing? Tidak, jawabku tegas pada diri sendiri. Bukan kamu yang kurang. Dia yang serakah. Aku keluar dari kamar mandi dengan tatapan yang berbeda. Arini yang cengeng sudah mati 5 menit yang lalu, dibunuh oleh selembar undangan digital. Kini yang ada adalah Arini, seorang ibu yang akan bertarung demi hak anak-anaknya. Aku mengambil ponselku lagi, mencari kontak di daftar favorit. Pak Dharma, lawyer. Pak Dharma adalah sahabat almarhum ayah. Beliau yang mengurus wasiat ayah saat memberikan tanah rumah ini kepadaku. Beliau pernah berpesan, kalau Bagas macam-macam, telepon Om. Om akan pastikan dia tidak dapat sepeser pun dari warisan ayahmu. Aku menekan tombol panggil. Halo, Om Dharma, sapaku saat telepon diangkat. Suaraku bergetar, menahan amarah yang mulai mendidih. Halo, Arini? Tumben telepon siang-siang. Ada apa, nak? Suaramu kok beda? Suara bariton Pak Dharma yang kebapakan terdengar di ujung sana. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen keberanian. Om, Bagas menikah lagi hari ini, ucapku tuh tepon. Hening sejenak di ujung telepon. Apa? Kamu serius? Di mana? Kapan? Kamu tahu dari mana? Di Hotel Mulia, Om. Sekarang. Saya dapat bukti undangannya. Dia pamit dinas ke Bali, ternyata menikah di Jakarta dengan asisten pribadinya. Terdengar suara helaan napas berat dan suara gebrak meja pelan di seberang sana. Bajingan tengik. Ayahmu sudah curiga dari dulu, matanya jelalatan. Om, saya butuh bantuan, potongku cepat. Saya tidak mau menangis. Saya mau dia hancur. Saya mau semua aset yang pernah saya bangun, yang pernah dia klaim sebagai miliknya, kembali ke nama saya. Sekarang juga, sebelum resepsi nanti malam. Tenang, Rin. Om mengerti. Rencana B. Kita akan blokir aksesnya ke semua aset. Sertifikat rumah, ruko, deposito, semua atas namamu kan aslinya? Hanya ada beberapa yang dia pegang kuasanya? Iya, Om. Tolong siapkan surat gugatan cerai sekalian.
Saya mau bawa surat itu ke pestanya. Kamu mau datang ke sana, Rin? Kamu sedang hamil besar loh. Bahaya. Aku mengelus perutku. Bayi di dalam sana menendang pelan, seolah setuju dengan ibunya. Justru karena saya hamil, Om. Saya mau dia dan semua tamu undangannya melihat. Saya mau dunia tahu betapa busuknya dia. Saya akan datang. Saya akan bawa Fathan. Baik kalau itu maumu. Om akan kerahkan tim Om untuk urus legalitas aset dalam 2 jam ini. Om juga akan kirim 2 orang keamanan dari kantor Om untuk mendampingi kamu di sana, incognito. Om takut dia main kasar. Terima kasih, Om. Aku menutup telepon. Aku melihat jam dinding. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Resepsi dimulai nanti malam, atau mungkin ada sesi makan siang setelah akad? Undangan itu menuliskan resepsi malam, tapi biasanya ada acara ramah tamah siang hari untuk keluarga dekat. Tidak. Aku tidak akan menunggu malam. Aku akan datang di sela-sela kebahagiaan mereka, saat mereka merasa paling aman. Aku berjalan ke lemari pakaian. Kubuka pintu lemari bagas. Baju-bajunya berderet rapi. Jas-jas mahal yang kubelikan dengan uang hasil sewa ruko warisanku. Sepatu-sepatu branded. Aku mengambil kantong plastik sampah besar berwarna hitam dari dapur. Dengan kasar, kutarik semua baju-baju itu dari gantungan. Kulempar ke lantai, lalu kumasukkan ke dalam plastik sampah. Sret! Suara gantungan baju yang beradu terdengar nyaring. Baju kerja, baju santai, celana dalam, kaos kaki. Semuanya. Aku tidak menyisakan satu helai benang pun milik Bagas di lemari ini. Lemari ini harus bersih dari baunya. Fathan terbangun karena suara gaduh itu. Dia duduk di boks bayinya, menatapku bingung dengan mata sembab bangun tidur. Aku menghampirinya, mengangkatnya dari boks. Fathan bangun ya? Kita mandi dulu, sayang. Pakai baju yang paling ganteng. Papa? Tanya Fathan lagi. Aku tersenyum getir. Iya, kita akan kasih kejutan buat Papa. Kejutan yang gak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Siang itu, di rumah yang menjadi saksi bisu perjuanganku, seorang istri yang setia telah mati. Dan dari abunya, bangkitlah seorang wanita. Setelah menutup telepon dari Pak Dharma, aku tidak lantas bergerak. Aku duduk terpaku di tepi ranjang ukuran king size yang kami beli dengan cara mencicil selama setahun, ranjang tempat aku dan Bagas biasa berbagi mimpi dan rencana masa depan. Kini, seperai katun lembut itu terasa dingin dan asing, seolah menolak kehadiranku. Hening yang menyelimuti kamar utama ini bukan lagi hening yang menenangkan seperti minggu-minggu sebelumnya, melainkan hening yang mencekam, hening sebelum badai besar meluluhlantakkan segalanya. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar meja rias. Sosok di sana tampak menyedihkan, nyaris tak aku kenali. Mata bengkak seperti bola tenis, hidung merah, rambut acak-acakan yang mencuat dari balik ikat rambut longgar, dan perut yang membuncit besar di balik daster rumahan motif batik yang sudah mulai pudar warnanya. Inikah alasanmu, Mas? Bisikku pada bayangan itu, suaraku serak menahan isak. Karena aku sudah tidak cantik lagi? Karena badanku melar dan penuh stretch mark? Karena aku bau minyak telon dan bawang goreng setiap kamu pulang? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Rasa sakit dikhianati itu bukan hanya perih, tapi melumpuhkan. Rasanya seperti seluruh tulang di tubuhku dilolosi satu persatu. Aku ingin merangkak ke bawah selimut, menangis sampai air mataku kering, dan berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, saat tanganku secara refleks menyentuh perutku, aku merasakan gerakan. Janin 7 bulan itu menendang pelan, sebuah denyutan kehidupan yang mengingatkanku pada realita. Di sudut ruangan, Fathan tertawa kecil sambil memukul-mukul mainan truknya. Tawa polos itu menampar kesadaranku. Ini bukan saatnya mengasihani diri sendiri. Anak-anakku butuh ibunya kuat. Jika ayahnya memilih menjadi pengkhianat dan pengecut, maka ibunya harus bangkit menjadi pahlawan, atau setidaknya monster yang siap melindungi anak-anaknya. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku yang sesak dengan tekad baru. Aku bangkit, menyeret langkah kakiku yang bengkak menuju lemari pakaian. Jemariku menelusuri deretan baju hamil yang tergantung rapi. Rata-rata berwarna pastel lembut, peach, krem,
biru langit. Warna-warna kalem kesukaan Bagas. Kamu itu anggun kalau pakai warna lembut, Rin. Istri solehah itu harus menyejukkan mata, katanya dulu. Cih, menyejukkan mata hanya untuk dibodohi. Hari ini, aku tidak peduli apa yang dia suka. Aku mencari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berteriak, aku ada, aku berdarah, dan aku tidak takut. Pilihanku jatuh pada sebuah gamis berbahan sutra premium berwarna marun pekat. Gaun ini jarang sekali kupakai karena Bagas bilang warnanya terlalu mencolok dan agresif. Kayak mau perang, komentarnya waktu itu. Benar, Mas. Hari ini memang hari perang. Warna merah darah ini adalah simbol keberanian, simbol luka yang akan kuberikan balik padamu. Potongan gaun itu alain, jatuh dengan elegan menyapu lantai, cukup longgar untuk memberikan ruang nyaman bagi perut besarku namun tetap memperlihatkan siluet tubuhku yang terawat di balik kehamilan ini. Aku memadukannya dengan hijab voal berwarna senada yang kusampirkan dengan gaya sederhana namun berkelas. Tak lupa, aku menyematkan bros emas berbentuk bunga seruni peninggalan almarhumah ibu di dada kiri, tepat di atas jantungku yang berdegup kencang. Bros ini adalah tamengku, restu dari ibu. Selanjutnya adalah wajah. Aku duduk kembali di depan meja rias, kali ini dengan tujuan yang jelas. Aku mengambil foundation merek high-end yang jarang kusentuh, hadiah ulang tahun dari Bagas tahun lalu yang ironisnya dibeli dari bonus proyek yang entah benar atau fiktif. Dengan tangan yang kupaksakan untuk stabil agar tidak gemetar, aku mulai melukis topengku. Kusamarkan lingkar hitam di bawah mata akibat begadang menjaga Fathan dengan concealer tebal. Kututup rona pucat dan lelah di pipi dengan blush on merah merona. Kupertajam garis mataku dengan eyeliner hitam pekat, membuat tatapanku terlihat garang namun memikat. Dan terakhir, kupulas bibirku dengan lipstik matte berwarna merah bata. Di cermin, wanita menyedihkan berbalut daster tadi perlahan menghilang. Berganti dengan sosok Arini yang baru, dingin, tajam, elegan, dan mematikan. Farhan, panggilku lembut, berusaha menyembunyikan getar dalam suaraku. Si kecil menoleh, mata bulatnya berbinar melihat ibunya yang tampak berbeda. Celotehnya cadel, merentangkan tangan minta digendong. Hatiku mencelos nyeri. Aku tersenyum, menahan air mata sekuat tenaga agar riasanku yang sempurna ini tidak luntur barang setitik pun. Aku tidak boleh menangis lagi. Air mataku terlalu mahal untuk laki-laki itu. Makasih, sayang. Yuk, kita jalan-jalan. Kita jemput Papa. Papa lagi main raja-rajaan, kita lihat yuk. Fathan bersorak girang. Dia tidak tahu, menjemput Papa, hari ini akan menjadi perjalanan paling menyakitkan dalam hidup kami. Aku memakaikan Fathan kemeja batik kecil bermotif parang dan celana panjang bahan yang rapi. Dia harus terlihat tampan. Dia harus terlihat sebagai putra mahkota yang sah, bukan anak yang disembunyikan atau dilupakan. Taksi online premium yang kupesan tiba tepat pukul 2 siang. Matahari Jakarta sedang terik-teriknya, aspal jalanan seolah menguapkan hawa panas yang membakar kulit. Saat aku melangkah keluar rumah, aku berhenti sejenak di ambang pintu. Aku menatap ruang tamu, ruang keluarga dengan TV besar tempat kami biasa menonton film, hingga dapur tempat aku memasak makanan kesukaannya setiap hari. Rumah ini, yang kubangun dengan cinta dan kesabaran, kini terasa hampa. Dinding-dindingnya seolah menertawakanku. Bismillah, ucapku lirih, lalu mengunci pintu. Bunyi, klik, kunci pintu terdengar tegas, seperti vonis hakim yang mengetuk palu sidang. Di dalam mobil mewah yang dingin dan beraroma citrus itu, sopir taksi sempat menyapa ramah. Mau kondangannya, Bu? Rapi sekali. Suaminya sudah duluan? Pertanyaan itu menusuk tepat di ulu hati. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Iya, Pak. Suami saya pemeran utamanya. Jawabku ambigu. Sopir itu tertawa, mengira aku bercanda, lalu kembali fokus menyetir. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan Jakarta, aku hanya diam memandang keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit berlarian di luar sana, menyimpan jutaan cerita manusia, termasuk cerita picisan suamiku. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari Pak Dharma. Tim saya sudah di lokasi. Mereka memantau dari lobi.
Dokumen yang kamu minta ada di tangan Pak Asep, staf saya yang menunggu di pintu masuk samping. Kamu yakin sanggup, Rin? Kalau tidak kuat, biar kami yang bubarkan pestanya. Jari jemariku mengetik balasan dengan cepat, tanpa ragu. Saya harus melihatnya sendiri, Pak. Saya harus melihat wajahnya saat topengnya terbuka. Saya ingin melihat detik ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan berlian demi memungut kerikil. Perjalanan 1 jam terasa seperti 1 abad. Setiap detiknya adalah siksaan mental, membayangkan apa yang sedang terjadi di ballroom sana. Apakah mereka sedang suap-suapan kue pengantin? Apakah mereka sedang berdansa diiringi lagu romantis? Apakah Bagas membisikkan janji manis yang sama seperti yang ia bisikkan padaku di pelaminan 5 tahun lalu? Taksi akhirnya berbelok masuk ke pelataran hotel mulia. Kemewahan langsung menyergap indraku. Pilar-pilar marmer raksasa yang kokoh, mobil-mobil mewah berderet di valet parking, dan orang-orang berpakaian necis yang lalu lalang dengan tawa riang. Aku turun dengan gerakan perlahan, menjaga keseimbangan tubuhku yang berat. Seorang bellboy segera menghampiri, tatapannya menyiratkan sedikit kebingungan melihat wanita hamil besar menggendong balita turun sendirian tanpa pasangan di hotel semewah ini. Ada yang bisa dibantu, Bu? Mau check-in atau ke restoran? Tanyanya sopan. Tidak. Saya ada undangan pernikahan, jawabku singkat, dingin, tanpa senyum. Aku berjalan masuk ke lobi. Udara dingin AC hotel menerpa wajahku, menusuk pori-pori, namun tidak mampu mendinginkan bara api yang membakar dadaku. Di kejauhan, aku melihat Pak Asep, staf Pak Dharma, melambaikan tangan kecil. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang terasa berat di tanganku. Ini, Bu Arini. Isinya sertifikat yang sudah diblokir, bukti transfer mutasi rekening Bapak ke pihak WO dan toko perhiasan, serta draft gugatan cerai yang sudah ditandatangani materai. Satpam di depan ballroom agak ketat, tapi kami sudah siapkan akses darurat jika Ibu dilarang masuk. Terima kasih, Pak Asep. Biarkan saya coba masuk lewat jalur depan dulu. Saya tamu istimewa, kan? Ujarku dengan nada datar yang mengerikan. Langkahku menggema di lorong karpet tebal menuju Grand Ballroom. Di sepanjang dinding, berjejer karangan bunga papan yang indah dan besar-besar. Warna-warni bunga itu justru membuat mataku perih. Happy Wedding Bagas Sebela, from Direksi PT Cipta Karya. Selamat menempuh hidup baru, from Alumni Arsitektur 2010. Mataku memanas membaca tulisan itu. PT Cipta Karya adalah kantor Bagas. Alumni Arsitektur 2010 adalah teman-teman kuliah kami, teman-temanku juga. Jadi, mereka semua tahu? Mereka semua diundang? Sebuah kesadaran baru menghantamku lebih keras daripada perselingkuhan itu sendiri, pengkhianatan kolektif. Selama ini aku hidup dalam gelembung kebohongan. Orang-orang yang tersenyum padaku saat arisan, teman-teman Bagas yang sering main ke rumah dan memuji masakan rawonku, ternyata menusukku dari belakang. Mereka memilih diam, tersenyum, dan merayakan dosa Bagas, membiarkan aku dan anak-anakku menjadi orang bodoh yang menunggu di rumah. Amarahku yang tadinya berupa bara api, kini berkobar menjadi inferno yang siap melahap apa saja. Aku mempererat pelukanku pada Fathan di pinggang kiriku. Ingat ini, Nak. Ingat nama-nama mereka yang tertulis di bunga itu, bisikku, meski Fathan tak mengerti. Dunia ini kejam, tapi Mama akan pastikan kamu tidak akan pernah diinjak-injak seperti ini. Aku sampai di depan pintu ganda raksasa Grand Ballroom. Meja penerima tamu dijaga oleh 4 wanita muda berseragam kebaya merah muda yang cantik dan ramping. Mereka tertawa-tawa kecil sambil mengecek buku tamu, namun tawa itu langsung mati mendadak saat melihat sosokku berdiri di hadapan mereka. Wanita hamil tua, menggendong bayi, dengan tatapan setajam mata elang, berdiri menantang di tengah pesta glamor. Aura kedatanganku seolah menurunkan suhu ruangan beberapa derajat. Salah satu penerima tamu, yang mengenakan name tag, Siska, menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai yang tidak sopan. Mungkin dia berpikir aku salah alamat, atau mungkin pengemis yang nyasar masuk hotel bintang 5. Maaf, Bu. Ini acara private. Undangan hanya untuk yang membawa barcode atau undangan fisik.
Ucapnya dengan nada sopan yang dibuat-buat, nada tinggi hati yang sering dipakai orang kaya baru untuk mengusir orang yang dianggap tidak selevel. Aku tidak bergeming sedikit pun. Daguku terangkat angkuh. Saya tidak punya barcode. Tapi saya punya hak lebih besar daripada siapapun di dalam ruangan itu untuk berada di sini. Siska mengerutkan kening, tampak terganggu. Maaf, Bu. Instruksi dari Weo dan pengantin sangat ketat, tidak boleh ada tamu tak diundang masuk. Apalagi bawa anak kecil yang berisik, takut mengganggu kehusukan akad dan resepsi. Kehusukan? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang, getir, dan menakutkan. Acara ini sudah cacat sejak dalam niat, Mbak. Tidak ada yang khusyuk dari perzinahan yang dibalut pesta mewah. Tuhan tidak memberkati acara ini. Wajah keempat penjaga meja tamu itu berubah pucat pasi. Siska mundur selangkah, instingnya mengatakan ada bahaya. Ibu siapa sebenarnya? Jangan bikin keributan ya, atau saya panggil security hotel. Aku perlahan mengeluarkan ponselku dari tas, membuka galeri foto, dan menunjukkan wallpaperku pada wajah mereka. Foto pernikahan kami yang sakral. Di sana, Bagas tersenyum lebar memegang buku nikah bersamaku, mengenakan baju pengantin adat Jawa. Mbak lihat pria yang ada di dalam sana? Tanyaku pelan namun menusuk, jariku menunjuk pintu tertutup. Itu suami saya. Ayah kandung dari anak yang saya gendong ini, dan ayah dari bayi yang ada di perut saya. Namanya Bagas Prasetyo, kan? Pria yang sedang kalian jaga pestanya itu. Mulut Siska menganga lebar, tak mampu berkata-kata. Teman di sebelahnya menutup mulut dengan tangan, matanya membelalak ngeri. Mereka saling berpandangan panik, menyadari kesalahan fatal yang sedang terjadi. Suasana di meja penerima tamu mendadak tegang dan mencekam. Istri pertama, cicit Siska, suaranya nyaris tak terdengar. Satu-satunya istri yang sah secara hukum negara dan agama sampai detik ini, koreksiku tajam, mataku menatap lurus ke manik matanya. Sekarang, minggir. Buka jalan. Atau kalian mau saya teriak di sini menggunakan pengeras suara bahwa kalian bersubahat menghalangi istri sah bertemu suaminya yang sedang selingkuh. Tanpa menunggu jawaban, aku menerobos barisan mereka. Tubuhku menabrak bahu Siska sedikit, membuatnya terhuyung. Mereka terlalu syok untuk menahanku. Security yang berdiri di dekat pintu pun ragu-ragu, bingung melihat drama yang terjadi begitu cepat dan intens. Aura kemarahanku terlalu kuat untuk dilawan. Aku berdiri tepat di depan pintu jati ukiran Jepara yang menjulang tinggi itu. Dari balik pintu, terdengar suara MC yang sedang memandu acara dengan riang gembira. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk pasangan Raja dan Ratu sehari kita yang berbahagia. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu emas yang dingin itu. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, begitu pintu ini terbuka, tidak ada jalan kembali. Hidupku, hidup anak-anakku, dan hidup Bagas akan berubah selamanya dalam hitungan detik. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup sisa-sisa oksigen terakhir sebelum terjun ke medan perang, lalu menghembuskannya bersamaan dengan dorongan kuat tanganku pada pintu. Brat! Pintu terbuka lebar. Cahaya lampu kristal menyilaukan mataku. Musik romantis mengalun keras. Dan di sana, di ujung karpet merah yang membentang panjang, aku melihatnya. Suamiku, lelaki yang pagi tadi pamit demi susu anak. Kini berdiri tertawa lepas di samping wanita lain, di atas panggung kemegahan yang dibangun dari air mata istri. Pintu jati raksasa setinggi 4 meter itu terbuka lebar dengan dorongan tanganku yang gemetar namun bertenaga. Suara engsel yang berat seolah menjadi lonceng pembuka babak baru dalam hidupku. Seketika, udara dingin dari pendingin ruangan ballroom menerpa wajahku, menusuk kulit hingga ke tulang, membawa serta aroma campuran antara bunga melati, lili, dan parfum mahal yang memuakkan. Aroma pengkhianatan. Langkah pertamaku di atas karpet merah terasa berat, seolah kakiku terbuat dari timah. Namun, aku memaksanya melangkah. 1, 2, 3. Di depanku, terbentang lautan manusia. Ratusan tamu undangan duduk di meja-meja bundar yang dihiasi taplak satin emas dan centerpiece bunga segar yang mewah. Mereka sedang menikmati hidangan pembuka, tertawa renyah, dan berdenting gelas.
Tidak ada yang tahu bahwa di ambang pintu, seorang istri sedang menahan amarah yang bisa membakar gedung ini hingga menjadi abu. Di kejauhan, di ujung karpet merah yang membentang panjang bak lidah api itu, berdiri sebuah panggung pelaminan yang megah. Dekorasi Fairy Tale Castle dengan ribuan kristal menggantung menjadi latar belakangnya. Dan di sanalah mereka. Raja dan Ratu palsu di Istana Kardus. Bagas berdiri gagah. Tuxedo hitam slim fit membungkus tubuhnya dengan sempurna, tubuh yang biasa kupeluk setiap malam, tubuh yang pagi tadi masih kuharapkan pulang membawa rezeki halal. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kebahagiaan yang tak pernah ia tunjukkan padaku selama berbulan-bulan terakhir. Di sampingnya, Bella tampak bercahaya. Gaun pengantin putih berekor panjang yang bertabur kristal Swarovski membalut tubuh rampingnya. Mahkota kecil bertengger di kepalanya. Mereka tampak sempurna. Sempurna dalam kepalsuan. Musik orkestra sedang memainkan lagu Althazers secara live. Alunan biola yang mendayu-dayu terasa menyayat hati. Lagu tentang penantian cinta selama 1000 tahun. Betapa ironisnya. Lagu itu kini mengiringi langkahku, seorang istri yang cintanya dikhianati bahkan sebelum usia pernikahan kami genap sewindu. Aku mengencangkan gendongan pada Fathan di pinggang kiriku. Tangan kananku memegang erat perut buncitku, seolah melindungi janin di dalamnya dari aura jahat tempat ini. Bismillah, bisikku lagi, kali ini lebih tegas. Ayo, nak, kita lihat wajah asli papa. Aku mulai berjalan membelah ruangan. Awalnya, tidak ada yang menyadari kehadiranku. Cahaya lampu sorot terfokus ke pelaminan tempat fotografer sedang mengarahkan gaya. Namun, saat aku melangkah semakin ke tengah, anomali keberadaanku mulai menarik perhatian. Seorang wanita hamil tua, bergamis merah darah yang menyala kontras dengan dekorasi pastel ruangan, menggendong bayi, berjalan sendirian dengan tatapan lurus ke depan tanpa senyum sedikit pun. Bisik-bisik mulai terdengar. Seperti suara lebah yang berdengung, pelan lalu semakin keras, menjalar dari meja ke meja. Itu siapa? Kok bawa bayi ke tengah jalan? Salah masuk ruangan kali. Tunggu, itu bukannya Arini? Istrinya Bagas? Beberapa tamu yang duduk di dekat lorong karpet merah mulai menoleh drastis. Aku mengenali beberapa wajah di meja VIP perusahaan. Ada Mas Rudi, rekan satu divisi Bagas yang sering main futsal bareng. Ada Mbak Sinta, sekretaris direksi. Mata mereka membelalak saat melihatku. Mas Rudi bahkan menjatuhkan sendok garpunya ke piring. Klang, bunyi denting itu terdengar nyaring di telingaku. Aku tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Tatapanku terkunci lurus ke depan, menembus jarak 20 meter yang tersisa, langsung membidik manik mata Bagas. Saat aku mencapai pertengahan ruangan, MC yang berdiri di samping pelaminan menyadari perubahan atmosfer. Dia adalah seorang pria parubaya dengan jas kelip-kelip yang tampak bingung. Mic-nya sedikit turun. Musik orkestra perlahan melambat, konduktor musik memberi isyarat ragu, para pemain biola saling berpandangan, bingung apakah harus berhenti atau terus bermain di tengah ketegangan yang tiba-tiba mencekam ini. Lalu, momen itu terjadi. Bagas, yang sedang tertawa mendengar lelucon fotografer sambil memegang gelas champagne, yang kuyakin isinya hanya sirup apel bersoda, menoleh ke arah kerumunan yang mulai riuh. Matanya menyapu ruangan dengan santai, lalu berhenti mendadak. Tepat di sosokku. Waktu seolah berhenti. Frase frame. Aku melihat dengan jelas, sangat jelas, bagaimana senyum di wajah Bagas luntur seketika. Bukan perlahan, tapi runtuh. Wajahnya yang tadinya merona bahagia berubah pucat pasi, seputih kertas HVS, seolah seluruh darah di tubuhnya disedot habis oleh ketakutan. Matanya membelalak horor, seperti melihat hantu bangkit dari kubur di siang bolong. Mulutnya terbuka sedikit, rahangnya jatuh, ingin mengucapkan sesuatu tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Gelas di tangannya bergetar hebat. Prang! Gelas itu jatuh, pecah berkeping-keping di lantai panggung. Cairan keemasan membasahi sepatu pantofel mengkilapnya. Bunyi pecahan gelas itu mematikan seluruh musik. Hening total. Bella, yang kaget mendengar bunyi pecahan gelas, mengikuti arah pandang Bagas. Saat matanya menemukan mataku, senyum manisnya berubah menjadi seringai kebingungan yang kemudian bertransformasi menjadi teror murni.
Dia mengenali siapa aku. Tentu saja dia kenal. Dia pernah ke rumahku 2 kali untuk mengantar berkas kantor yang tertinggal, memakan kue brownies buatanku, dan memuji betapa harmonisnya rumah tanggaku. Arini, desis Bagas. Meski tanpa mikrofon, aku bisa membaca gerak bibirnya yang gemetar. Aku terus berjalan. Langkahku semakin cepat. Adrenalin membanjiri tubuhku, menghilangkan rasa sakit di pinggang dan kakiku. Fathan di gendonganku mulai gelisah melihat banyak orang asing yang menatap kami. Dia mulai merengek. Pak, Pak, sambil menunjuk ke arah panggung dengan tangan mungilnya. Suara tangis Fathan memecah keheningan yang mencekam itu. Stop, Bu, maaf, ibu siapa? Dilarang naik ke panggung. Seorang kru wedding organizer, WO, berbaju hitam dengan headset di telinga mencoba menghalangiku di kaki tangga pelaminan. Aku berhenti sejenak, menatap kru itu dengan nyalang. Minggir, ucapku rendah namun penuh ancaman. Atau kamu mau saya tuntut pasal berlapis karena menghalangi istri sah bertemu suaminya dan menghalangi anak bertemu ayahnya. Kru itu terkesiap, mundur ketakutan melihat api kemarahan di mataku. Aura seorang istri yang terzalimi ternyata lebih menakutkan daripada bos manapun. Aku menaiki anak tangga pelaminan satu persatu. Tap, tap, tap. Setiap tapak kakiku di tangga kayu itu terdengar seperti detak jam kiamat bagi Bagas. Sekarang aku berdiri di atas panggung yang sama, sejajar dengan mereka. Lampu sorot kini juga menerpaku, membuatku merasa panas, tapi tidak sepanas hatiku yang membara. Bagas mundur selangkah, nyaris tersandung gaun lebar Bella. Rin, Kak, kamu ngapain di sini? Suaranya gemetar, keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di dahinya, melunturkan bedak tebalnya. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Pertanyaan bodoh tidak butuh jawaban. Aku berjalan menuju MC yang masih bengong dengan mulut terbuka. Dengan gerakan cepat dan kasar, aku merebut mikrofon dari tangannya. MC itu terlalu kaget untuk melawan. Suara feedback mikrofon memekakkan telinga sesaat, membuat seluruh tamu menutup telinga. Itu adalah jeritan elektronik yang mewakili jeritan batinku. Aku berdiri di tengah panggung, di antara Bagas dan tamu undangan. Menjadi pusat perhatian dari ratusan pasang mata yang menatap tak percaya. Selamat siang, hadirin sekalian, suaraku menggema di seluruh Grand Ballroom, stabil, dingin, dan menusuk. Aku menatap tamu undangan satu persatu, lalu berbalik menatap Bagas yang kini tampak kecil dan menyedihkan seperti tikus terjepit. Selamat ya, Mas Bagas, ucapku sambil tersenyum miring, senyum yang lebih tajam dari silet. Luar biasa. Jadi ini definisi, proyek Bali, yang kamu bicarakan tadi pagi sambil terburu-buru packing. Bagas maju selangkah dengan tangan terulur gemetar, wajahnya memohon. Rin, tolong, turun. Kita bicara di belakang. Jangan bikin malu di sini. Tolong, Rin. Ada Pak Bos? Bisiknya memelas, suaranya parau menahan tangis ketakutan. Malu? Aku tertawa keras ke mic, tawa sarkas yang menggema memantul di dinding-dinding mewah gedung ini. Kamu bicara soal malu? Di mana rasa malumu saat kamu pamit padaku tadi pagi? Di mana rasa malumu saat kamu mencium keningku yang sedang hamil 7 bulan anakmu, lalu pergi untuk menikahi wanita lain? Suara kaget membahana di ruangan. Hah? Istri hamil? Gila, jadi itu istri pertamanya. Ya ampun, tega banget. Aku menunjuk perut buncitku dengan tangan kiri. Perkenalkan semuanya. Saya Arini, istri sah dari pria terhormat yang berdiri di samping saya ini. Pagi ini, dia berpamitan dinas luar kota demi mencari uang untuk biaya persalinan dan susu anak. Katanya demi masa depan keluarga. Tapi ternyata, dinas luar kotanya hanya sejauh Senayan. Uang susu anak kami, uang tabungan pendidikan anak ini. Aku menunjuk Fathan yang kini menangis kencang, ternyata dipakai untuk menyewa gedung mewah ini dan membeli gaun pelakor itu. Bella mulai menangis histeris. Air matanya melunturkan maskara, membuat wajah cantiknya tampak mengerikan. Dia menarik lengan Bagas kasar. Mas, usir dia, Mas. Dia ngerusak acaraku. Kamu bilang dia setuju di poligami. Kamu bohong. Aku menoleh ke Bella dengan tatapan jijik. Diam kamu,
Bentakku, suaraku menggelegar membuat Bella menciut. Kamu pikir kamu korban? Kamu tahu dia punya istri. Kamu pernah datang ke rumah kami. Kamu makan masakan saya. Dan kamu tega merampas ayah dari anak-anak yang belum mengerti apa-apa ini? Di mana hati nuranimu sebagai sesama wanita? Orang tua Bella yang duduk di kursi VIP barisan depan tampak terguncang hebat. Ibu Bella memegangi dadanya, wajahnya biru, lalu pingsan di tempat duduknya. Ayah Bella berdiri dengan wajah merah padam, menunjuk-nunjuk Bagas dengan tangan gemetar. Bagas, kamu bilang kamu duda. Penipu. Kekacauan mulai terjadi. Tamu-tamu berdiri. Beberapa merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Live Instagram, TikTok, semua menyala. Bagas tamat. Bagas semakin panik. Akal sehatnya hilang. Dia mencoba merebut mic dariku secara paksa. Cukup Arini. Cukup. Kamu gila. Satpam, bawa istri saya keluar. Dia gangguan jiwa, teriaknya, berusaha memutarbalikkan fakta. 2 orang security hotel berlari naik ke panggung. Tapi sebelum mereka menyentuhku, 2 orang pria berbadan tegap berpakaian preman, tim keamanan Pak Dharma, muncul entah dari mana, melompati pagar pembatas dan menghadang security hotel itu. Keributan fisik terjadi di pinggir panggung. Aku belum selesai. Aku tidak akan turun sebelum paku terakhir tertancap di peti mati karirnya. Aku kembali menatap tamu undangan. Mataku menangkap sosok Pak Handoko, Direktur Utama Perusahaan Bagas, yang duduk di meja bundar paling depan. Wajah beliau merah padam menahan marah, urat lehernya menonjol. Pak Handoko, panggilku lewat mic, mengabaikan Bagas yang sedang ditarik oleh ayah Bella. Pak Handoko mendongak, menatapku. Maaf saya merusak pesta karyawan Bapak. Tapi saya pikir Bapak perlu tahu satu hal. Laporan keuangan perjalanan dinas ke Bali senilai 50 juta yang Bagas ajukan dan Bapak setujui minggu lalu itu, semuanya fiktif. Dia tidak ke Bali. Dia di sini, menghabiskan dana perusahaan Bapak untuk pesta haram ini. Ini adalah kartu asku. Menghancurkan reputasi profesionalnya hingga ke akar. Pak Handoko berdiri, membanting serbet makannya ke meja dengan keras. Dia menatap Bagas dengan tatapan membunuh. Bagas, ke ruangan saya hari Senin. Atau saya lapor polisi atas tuduhan penggelapan, teriaknya tanpa perlu mic. Bagas lututnya goyah. Dia jatuh terduduk di kursi pelaminan yang empuk namun kini terasa seperti kursi listrik. Wajahnya hancur. Dia tahu, karirnya tamat. Hidupnya tamat. Sumber uangnya untuk gaya hidup mewah telah diputus. Aku menarik napas panjang, merasakan sedikit kelegaan di dada meski air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Aku berjalan mendekati Bagas yang terduduk lemas dengan tatapan kosong. Aku membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinganya, tanpa mic, tapi cukup keras untuk didengar Bella yang sedang sesenggukan. Mas, bisikku dingin. Nikmatilah sisa pestamu. Makanlah kuenya sampai kenyang. Karena setelah keluar dari gedung ini, kamu tidak punya rumah untuk pulang. Kunci rumah di klaster Melati sudah kuganti. Sertifikatnya sudah aman di brankas pengacaraku. Mobil Pajero yang kamu banggakan itu, BPKB-nya atas namaku, dan barusan sudah ditarik sopirku dari parkiran hotel ini dengan kunci cadangan. Bagas mendongak, matanya basah, menatapku dengan campuran rasa takut dan penyesalan. Rin, tega kamu. Aku belajar tega darimu, Mas, jawabku sambil menegakkan tubuh. Kamu gelandangan sekarang. Aku berbalik, memeluk Fathan erat-erat, mencium kepalanya yang berkeringat. Ayo, nak, kita pulang. Tempat ini terlalu kotor untuk kita. Aku turun dari panggung dengan kepala tegak, langkahku diiringi keheningan yang mencekam. Ribuan mata menatapku dengan campuran rasa takut dan kagum. Di belakangku, aku mendengar suara Bella menjerit histeris, suara piring pecah, dan suara ayah Bella yang memukul Bagas. Pesta pernikahan mewah itu resmi berubah menjadi neraka dunia. Kekacauan di atas pelaminan itu bukan lagi sekadar drama rumah tangga biasa. Itu adalah sebuah pertunjukan kehancuran massal yang disaksikan oleh ratusan pasang mata. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom seolah menjadi saksi bisu bagaimana sebuah topeng kesempurnaan retak dan hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Bagas masih terduduk di kursi pelaminan,
napasnya memburu. Wajahnya yang tadi pucat kini perlahan memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mulai mengambil alih rasa takutnya. Egonya sebagai laki-laki tercabik-cabik di depan kolega, bos, dan keluarga barunya. Dia bangkit berdiri, menyentakkan tangan ayah Bella yang mencoba menahannya. "Cukup, Arini. Cukup," teriak Bagas, suaranya parau tapi penuh emosi yang meledak-ledak. Dia melangkah maju, menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar. "Jarak kami hanya tinggal 0,5 meter." Aku bisa mencium aroma alkohol samar dari napasnya. Mungkin dia minum sedikit sebelum acara untuk menenangkan saraf, atau mungkin untuk merayakan pengkhianatannya. "Kamu pikir kamu siapa berani mempermalukan aku di sini?" "Hah?" bentaknya. Urat-urat di lehernya menonjol. "Kamu itu istri yang tidak tahu diuntung. Aku kerja keras banting tulang pagi pulang malam buat siapa? Buat kamu, Pak Fathan. Dan ini balasanmu? Datang mengacaukan hari bihagaku." Aku menatapnya datar, tidak bergeming sedikit pun meski dia membentak di depan wajahku. Fathan di gendonganku menangis semakin keras karena takut melihat ayahnya yang berubah menjadi monster, tapi aku menepuk-nepuk punggungnya pelan untuk menenangkan. "Bahagiamu di atas penderitaan kami, Mas?" tanyaku tenang, namun suaraku tajam mengiris. "Kamu bilang kerja keras? Kerja keras memalsukan laporan keuangan kantor? Kerja keras berbohong pada istrimu yang hamil tua?" Bella, yang sedari tadi menangis, tiba-tiba bangkit. Rasa malunya berubah menjadi kebencian murni. Dia merasa posisinya sebagai ratu sehari terancam. Dia menyeka air matanya kasar, lalu berdiri di samping Bagas, menatapku dengan tatapan merendahkan. "Heh, perempuan kampung," seru Bella dengan suara melengking. "Sadar diri dong. Ngaca. Pantas aja Mas Bagas cari yang lain. Lihat penampilan kamu. Kucel, bau dapur, cuma bisa dasteran di rumah. Mas Bagas itu manajer, dia butuh pendamping yang selevel, yang bisa diajak kondangan, yang wangi, yang berkelas. Bukan kayak kamu yang bisanya cuma minta duit belanja." Suara penonton terdengar riuh. Beberapa ibu-ibu terdengar mendesis tidak suka dengan ucapan Bella. "Mulutnya jahat banget," bisik mereka. Aku tersenyum tipis. Senyum yang membuat Bella salah tingkah. "Berkelas?" ulangku pelan. "Kamu bicara soal kelas, Bella? Wanita berkelas tidak akan merebut suami orang. Wanita berkelas tidak akan membangun istana di atas air mata wanita lain. Dan soal penampilan?" Aku melangkah maju, membuat Bella mundur selangkah karena terintimidasi. Daster yang aku pakai di rumah itu adalah seragam perjuanganku mengurus anak-anak dan melayani suami yang tidak tahu diri ini. Dan soal uang belanja, mari kita luruskan satu hal. Aku merogoh tas jinjingku, mengeluarkan amplop coklat tebal yang diberikan Pak Dharma. Aku membukanya perlahan, seolah menikmati setiap detik ketegangan yang tercipta. Bagas menatap amplop itu dengan curiga. "Apa itu?" "Jangan macam-macam kamu, Rin." "Mas," panggilku lembut namun mematikan. "Tadi kamu bilang mau mengusirku, kan? Kamu bilang setelah ini kamu akan menceraikan aku dan membawa Bella tinggal di rumah kita di klaster Melati." "Iya, pasti," tantang Bagas, mencoba mendapatkan kembali kendalinya. "Itu rumahku. Aku yang bayar cicilannya setiap bulan. Kamu dan anak-anak silakan angkat kaki malam ini juga. Aku nggak sudi serumah sama istri pembangkang kayak kamu." Aku tertawa. Tawa yang benar-benar lepas, membuat suasana semakin aneh. "Rumahmu?" tanyaku geli. Mas, sepertinya kamu lupa ingatan, atau mungkin terlalu sibuk selingkuh sampai lupa fakta hukum." Aku menarik selembar dokumen dari dalam amplop. Fotokopi sertifikat hak milik, SHM. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh Bagas dan keluarga Bella. Tanah di klaster Melati itu adalah warisan dari almarhum ayahku, Bapak Soetomo. "Ingat?" tanyaku. Wajah Bagas berubah sedikit ragu, tapi dia masih ngotot. "Tapi bangunannya aku yang bangun. Aku yang renovasi. Uang gajiku masuk ke sana." "Benar," jawabku santai. "Tapi kamu lupa satu dokumen penting yang kamu tanda tangani 5 tahun lalu, saat kamu masih miskin dan merengek melamar aku di depan ayah." Aku mengeluarkan dokumen kedua. Surat perjanjian pranikah.
Perjanjian pisah harta, bacaku lantang. Di sini tertulis jelas. Pasal 4 ayat 1, segala aset yang diperoleh dari warisan atau hibah tetap menjadi milik masing-masing pihak. Pasal 4 ayat 2, segala bangunan yang berdiri di atas tanah milik istri, sepenuhnya menjadi hak milik istri, tanpa ada hak tuntut ganti rugi dari suami apabila terjadi perceraian. Bagas ternganga. Matanya membelalak membaca poin-poin yang kutunjuk. Dia lupa. Dia benar-benar lupa pernah menandatangani itu karena waktu itu dia terlalu cinta atau terlalu ingin menguasai, sehingga menyepelekan dokumen yang disodorkan ayahku. Dan 2 ruko yang kamu sewakan untuk usaha coffee shop temanmu itu, lanjutku tanpa memberi ampun. Sertifikatnya atas namaku. Uang sewanya masuk ke rekeningmu selama ini karena aku percaya padamu. Tapi mulai hari ini, aku menunjukkan bukti transfer pemblokiran. Rekening penampung sewa itu sudah kubekukan. Dan penyewa ruko sudah kutegur untuk transfer langsung ke rekeningku mulai bulan depan. Bom? Desis Bagas. Kakinya goyah. Cek saja HPMU, Mas. Oh iya, lupa. HPMU kan mati karena terlalu banyak panggilan dari penagih utang catering yang belum lunas, kan? Sindirku. Bella panik. Dia mengguncang lengan Bagas. Mas, apa maksudnya ini? Kamu bilang rumah itu punya kamu. Kamu bilang kita bakal tinggal di sana. Terus aku tinggal di mana? Aku nggak mau ngekos lagi. Bagas menepis tangan Bella kasar. Dia menatapku dengan tatapan yang kini berubah, dari marah menjadi ketakutan murni. Dia sadar, dia tidak hanya kehilangan istri, tapi dia kehilangan atap di atas kepalanya. Rin? Suaranya melembut, mencoba memanipulasi. Jangan begini, sayang. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Kasihan Fathan. Jangan libatkan harta gonogini di sini. Aku Wilaf, Rin. Aku cuma... Wilaf, potongku cepat. Wilaf itu 1 kali, Mas. Ini kamu merencanakan pernikahan, menyewa gedung, memalsukan dinas, selama berbulan-bulan. Itu bukan Wilaf. Itu niat jahat. Tiba-tiba, Pak Handoko, bos Bagas yang masih berdiri di bawah panggung dengan wajah merah padam, naik ke atas panggung. Langkahnya berat dan berwibawa. Dia merebut mic dari tanganku, aku membiarkannya. Bagas Prasetyo, suara Pak Handoko menggelegar tanpa ampun. Bagas menunduk, menciut seperti kerupuk disiram air. Saya tidak peduli dengan urusan rumah tanggamu. Tapi kamu menggunakan stempel perusahaan untuk memalsukan surat jalan dan menggelapkan dana operasional untuk kepentingan pribadi, ujar Pak Handoko dingin. Saya pecat kamu dengan tidak hormat, detik ini juga. Dan dengar baik-baik, saya akan pastikan nama kamu masuk blacklist di Asosiasi Arsitek dan Kontraktor seluruh Indonesia. Tidak akan ada perusahaan bona fide yang mau mempekerjakan penipu sepertimu. Vonis itu jatuh. Lebih menyakitkan dari palu hakim. Bella menjerit histeris. Dipecat? Mas Bagas dipecat? Terus cicilan mobilku gimana? Kartu kreditku gimana? Dia memukuli dada Bagas. Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang karirmu aman. Penipu. Drama di atas pelaminan itu sungguh memuakkan. 2 orang yang saling mencintai dalam dosa, kini saling menyalahkan saat topeng kemewahan mereka ditarik paksa. Aku memandang mereka berdua dengan tatapan iba yang kubuat-buat. Selamat menempuh hidup baru, Mas Bagas, Mbak Bella. Ucapku tenang, suaraku terdengar jelas di tengah isak tangis Bella. Semoga cinta kalian cukup untuk membayar kontrakan petak. Karena mulai malam ini, gembok pagar rumahku sudah diganti. Satpam kompleks sudah pegang fotomu, Mas, dengan instruksi, dilarang masuk. Aku berbalik badan. Ayo, Fathan, kita pulang ke rumah kita. Rumah Mama. Saat aku menuruni tangga pelaminan, kerumunan tamu yang tadinya rapat, kini membelah diri memberi jalan. Mereka menatapku dengan campuran rasa takut, segan, dan kagum. Tidak ada yang berani mencemooh. Bahkan beberapa wanita menatapku dengan mata berkaca-kaca, memberikan anggukan dukungan diam-diam. Di belakangku, pesta itu hancur lebur. Bella pingsan, kali ini sungguhan,
Orang tuanya ribut dengan pihak keluarga Bagas, dan Bagas berdiri mematung di tengah runtuhan hidupnya, menatap punggungku yang menjauh. Aku berjalan keluar dari Grand Ballroom tanpa menoleh lagi. Langkah kakiku meninggalkan Grand Ballroom Hotel Mulia terasa ringan, seolah gravitasi bumi tak lagi membebaniku. Di belakangku, pintu jati raksasa itu tertutup perlahan oleh petugas keamanan, namun tidak cukup cepat untuk meredam suara ledakan emosi yang baru saja kusulut. Aku berjalan menyusuri koridor hotel yang sepi, mendekap Fathan yang sudah tenang dalam pelukanku. Di dalam hati, aku menghitung mundur. 3, 2, 1. Di dalam sana, neraka baru saja dimulai. Sepeninggal aku, keheningan di dalam ballroom pecah berkeping-keping, digantikan oleh keriuhan yang lebih mirip pasar daripada pesta pernikahan bintang 5. Ayah Bella, Pak Haji Rahmat, sosok yang selama ini dikenal tenang dan berwibawa di kampung halamannya, kini gemetar hebat. Wajahnya yang keriput memerah padam, matanya nyalang menatap menantu yang baru 1 jam lalu ia banggakan. Rasa malu yang ia tanggung bukan main-main. Ia telah menikahkan putri kesayangannya dengan seorang penipu ulung, seorang suami orang. Tanpa mempedulikan ratusan tamu yang masih mematung di tempat duduk mereka, Pak Rahmat melangkah lebar menaiki panggung pelaminan. Langkahnya berat, penuh amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Bagas, yang masih terguncang oleh serangan verbal Arini, tidak siap menerima serangan fisik. Ia mendongak tepat saat tangan kekar Pak Rahmat melayang. Plak! Tamparan itu begitu keras, bunyinya menggema mengerikan melalui sound system yang lupa dimatikan oleh operator yang juga sedang bengong. Bagas terhuyung ke belakang, menabrak kursi pelaminan hingga terjungkal. Pipinya seketika terasa panas dan perih, meninggalkan jejak merah 5 jari yang kontras dengan bedak pengantinnya. "Bajingan kamu!" teriak Pak Rahmat, suaranya pecah, bercampur antara murka dan tangis. "Kamu bilang kamu duda. Kamu bersumpah demi Allah istrimu meninggal saat melahirkan. Dasar iblis! Kamu kencingi kehormatan keluarga saya di depan ratusan orang." Bella menjerit histeris, gaun pengantinnya yang berekor panjang tersangkut di kaki meja saat ia mencoba berlari melerai. "Ayah, jangan pukul Mas Bagas. Dia suami." Pak Rahmat berbalik, menatap putrinya dengan tatapan yang belum pernah dilihat Bella seumur hidupnya, tatapan jijik. "Dia suami orang, Bella. Kamu dengar tadi? Istrinya hamil tua. Kamu mau jadi pelacur yang makan darah daging orang lain? Hah? Di mana otakmu?" Ibu Bella, Bu Siti, yang baru saja siuman setelah diberi minyak angin oleh kerabat, langsung menangis meraung-raung sambil memukuli dadanya sendiri. "Ya, malu kami, Pak. Mau ditaruh di mana muka ini kalau pulang ke kampung? Tetangga pasti sudah tahu semua." Kekacauan semakin menjadi. Para tamu undangan, yang terdiri dari kolega bisnis, teman kantor, dan kerabat jauh, mulai kasak kusuk. Suasana pesta yang elegan berubah menjadi tontonan sirkus yang memuakkan. "Gila ya, ternyata Bagas begitu. Padahal di kantor citranya family man banget," bisik salah satu karyawan wanita pada temannya. "Iya, serem banget istrinya tadi. Tapi wajar sih, kalau gue jadi dia, gue bakar tuh panggung," sahut temannya. Satu persatu tamu mulai beranjak dari kursi. Tidak ada yang berselera menyentuh hidangan buffet seharga ratusan juta itu. Salmon and Croute, roasted beef, dan sushi tei yang tertata rapi kini tampak seperti sampah yang menjijikkan. Mereka meletakkan serbet, mengambil tas, dan berjalan keluar dengan langkah cepat, seolah takut tertular nasib sial jika berlama-lama di sana. Pak Handoko, mantan bos Bagas yang masih berdiri di dekat pintu keluar, menatap kekacauan itu dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Asistennya berbisik, "Pak, mobil sudah siap." Pak Handoko mengangguk. Sebelum keluar, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Bagas yang sedang disudutkan oleh paman-paman Bella. Tatapannya tajam, vonis mati bagi karir Bagas. "Pastikan surat pemecatannya rilis hari Senin. Dan kirim memo ke seluruh klien, Bagas Prasetyo tidak lagi merepresentasikan perusahaan kita." Di atas pelaminan yang kini berantakan, Bagas berusaha bangkit sambil memegangi rahangnya yang sakit. Ia tampak kacau balau. Rambutnya acak-acakan, dasinya miring, dan matanya liar mencari jalan keluar. Egonya hancur lebur. "Pak, Bu, tolong dengarkan saya dulu,"
Bagas mencoba membela diri dengan suara parau. Arini itu, dia memang istri saya, tapi kami sudah pisah ranjang. Rumah tangga kami sudah hancur sebelum saya ketemu Bella. Saya? Cukup, potong paman. Malam telah larut di klaster Melati. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Biasanya, jam segini suasana komplek perumahan kami sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik atau ketukan tiang listrik petugas ronda. Namun malam ini, atmosfer di sekitar rumahku terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seolah-olah dinding-dinding rumahku sedang menahan napas menunggu kedatangan tamu tak diundang. Aku duduk di kursi rotan di balkon lantai 2, ditemani secangkir teh chamomile yang sudah mulai dingin. Fathan sudah tertidur pulas di kamarnya, tidak menyadari drama babak kedua yang akan segera dimulai tepat di depan jendela kamarnya. Di bawah sana, di balik gerbang besi tempa yang kokoh setinggi 2 meter, 2 orang petugas keamanan komplek, Pak Ujang dan Pak Asep, berjaga dengan sigap. Di pos satpam depan komplek, 2 orang polisi berseragam lengkap yang diminta Pak Dharma juga sudah standby untuk mengantisipasi keributan. Aku menatap jalanan aspal yang disinari lampu jalan berwarna oranye remang-remang. Mereka pasti datang, gumamku pelan pada angin malam. Ego laki-laki yang terluka biasanya mencari tempat untuk bersembunyi, dan dia pikir rumah ini masih tempat persembunyiannya. Dan benar saja. Sebuah taksi sedan tua berwarna biru, yang mesinnya terdengar agak kasar, berhenti tepat di depan pagar rumahku. Bukan taksi premium yang biasa Bagas pesan, bukan pula Pajero Sport putih kebanggaannya. Pintu taksi terbuka, dan keluarlah 2 sosok yang tampak menyedihkan, jauh berbeda dari pasangan raja dan ratu sehari yang kulihat siang tadi. Bagas keluar dengan tuxedo yang sudah dilepas dasinya, kancing kemejanya terbuka separuh memperlihatkan kaos dalam yang basah oleh keringat. Wajahnya kusam, berminyak, dan penuh guratan amarah yang tertahan. Di sisi lain, Bella keluar dengan susah payah menyeret gaun pengantinnya. Bagian bawah gaun putih itu sudah berubah warna menjadi abu-abu gelap, kotor terkena debu jalanan dan mungkin noda minyak dari lantai taksi yang tak terawat. Rambut sanggulnya sudah lepas sebagian, menyisakan helaian rambut lepek yang menempel di pipi yang luntur makeupnya. Mereka berdiri di depan gerbang rumahku, rumah yang tadi pagi Bagas tinggalkan dengan dagu terangkat tinggi. Buka, Arini. Buka gerbangnya. Bagas menggedor-gedor pagar besi itu dengan kasar. Suara logam beradu memecah keheningan malam, membuat anjing tetangga menggonggong. Pak, tolong dibuka Pak. Ini rumah saya, teriak Bagas pada Pak Ujang yang berdiri di balik pagar dengan tangan bersedekap, wajahnya datar tanpa ekspresi. Pak Ujang, yang sudah bekerja di komplek ini selama 10 tahun dan tahu betul siapa yang memberinya THR setiap tahun, aku, bukan Bagas, hanya menggeleng tegas. Maaf Pak Bagas. Instruksi dari pemilik rumah, Ibu Arini, Bapak dilarang masuk. Gila kamu ya? Saya juga pemilik rumah ini. Saya suaminya. Buka atau saya laporin kamu ke pengelola komplek biar dipecat, ancam Bagas, urat lehernya menonjol, matanya melotot. Bella ikut berteriak, suaranya cempreng dan serak habis menangis seharian. Heh satpam, jangan kurang ajar ya. Mas Bagas itu yang bayar iuran bulanan di sini. Bukan gak? Kaki saya sakit nih. Keributan itu mulai memancing perhatian tetangga. Lampu-lampu teras rumah di sebelah kanan dan kiri mulai menyala. Beberapa tetangga mengintip dari balik gorden, bahkan ada yang keluar ke teras, penasaran dengan tontonan gratis di tengah malam. Aku meletakkan cangkir tehku, lalu bangkit berdiri dan melangkah ke tepi pagar balkon. Lampu sorot taman yang otomatis menyala saat mendeteksi gerakan membuat sosokku terlihat jelas dari bawah, seperti seorang hakim yang berdiri di podium. Mas Bagas, panggilku dari atas, suaraku tenang namun menggema di keheningan malam. Bagas dan Bella mendongak serentak. Mereka melihatku berdiri di sana, masih mengenakan gamis merah darah yang kupakai tadi siang, tampak berkuasa, kontras dengan mereka yang berantakan. Arini, turun kamu. Jangan kurang ajar sama suami. Buka pintu ini sekarang. Aku mau istirahat. Capek seharian ngurusin kegilaan kamu, teriak Bagas, menunjuk-nunjuk ke atas dengan jari telunjuknya yang gemetar. Istirahat? Aku tertawa kecil, tawa yang dingin. Bukannya kamu harusnya honeymoon di Bali, Mas?
Kok malah pulang ke gubuk istrimu yang cuma bisa dasteran ini? Mana hotel bintang 5-nya? Jangan banyak omong. Ini rumahku juga. Barang-barangku. Tiga bulan berlalu sejak malam petaka di depan gerbang klaster Melati. Waktu yang singkat bagi orang-orang bahagia, namun terasa seperti 3 abad penyiksaan bagi Bagas dan Bella. Sore itu, Jakarta diguyur hujan deras. Di pinggiran kota, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau selokan mampet, berdiri deretan kontrakan petak yang dindingnya lembab berjamur. Atap seng berkarat berisik dihantam air hujan, menciptakan irama keputusasaan yang menemani penghuninya setiap hari. Di salah satu petak paling ujung, yang paling murah karena dekat tempat pembuangan sampah, Bagas duduk bersila di atas kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Ia menatap langit-langit kamar yang bocor, menampung tetesan air keruh dengan ember plastik yang pinggirannya sudah pecah. Tik tik tik. Suara itu seperti metronom yang menghitung mundur sisa kewarasannya. Di sudut ruangan, tumpukan kardus mie instan berisi baju-baju branded miliknya masih menumpuk, berdebu, dan mulai menjadi sarang kecoa. Jas Armani seharga puluhan juta yang dulu ia banggakan saat presentasi di depan klien, kini tampak konyol bersanding dengan rantang nasi kosong dan obat nyamuk bakar. Mas, airnya masuk lagi nih dari bawah pintu. Kamu benerin dong. Jangan ngelamun aja, teriakan cempreng Bella memecah lamunan Bagas. Bella, wanita yang dulu tampil modis dengan blazer kantor, rambut blow dry sempurna, dan sepatu hak tinggi, kini nyaris tak dikenali. Ia mengenakan daster lusuh yang warnanya sudah pudar di bagian ketiak. Rambutnya dikuncir asal-asalan dengan karet gelang nasi bungkus, wajahnya kusam dan berminyak tanpa sentuhan skincare mahal yang dulu rutin ia beli setiap bulan. Dia sedang membungkuk, mengepel lantai semen yang tak rata dengan kain pel bekas kaos dalam Bagas yang sudah robek. Berisik, Bel. Aku lagi pusing, bentak Bagas tanpa menoleh, tangannya memijat pelipisnya yang berdenyut. Pusing? Kamu pikir aku nggak pusing? Bella melempar kain pel basah itu ke arah kaki Bagas. Beras habis, gas habis, token listrik bunyi terus dari tadi kayak alarm kematian. Kamu kapan dapat kerja, Mas? Udah 3 bulan kita hidup kayak gembel. Katanya mau buka usaha, mana? Bagas menendang kain pel itu dengan kasar hingga menabrak dinding. Kamu pikir gampang cari kerja? Namaku udah busuk. Pak Handoko benar-benar niat mematikan karirku. Memang benar. Dendam Pak Handoko ternyata tidak main-main. Sejak dipecat, Bagas sudah melamar ke puluhan perusahaan konstruksi, dari yang bonafide hingga kontraktor kecil pinggir jalan. Awalnya wawancara berjalan lancar karena pengalaman Bagas yang mentereng. Tapi begitu HRD melakukan background check atau menelepon kantor lama, mereka langsung menolak. Blacklist yang disebar Pak Handoko sangat efektif. Bagas ditandai sebagai karyawan yang tidak jujur, memalsukan dokumen, dan menggelapkan dana. Tidak ada yang mau mempekerjakan maling berdasi, sekecil apapun perusahaannya. Pesangon? Nol besar. Bagas dipecat tidak hormat. Sisa tabungan di rekening pribadinya habis dalam sebulan pertama untuk membayar denda pembatalan vendor pernikahan, bayar kontrakan, dan gaya hidup Bella yang susah diubah. Mobil? Sudah ditarik Arini. Perhiasan Bella? Sudah dijual satu persatu di pasar loak dengan harga murah demi makan nasi warteg. Terus kita mau makan apa besok? Batu, sindir Bella tajam, matanya berkaca-kaca. Tahu gini aku nggak mau nikah sama kamu. Mending aku terima lamaran Mas Dodi It yang dulu ngejar-ngejar aku. Meskipun dia cuma naik motor NMAX, tapi seenggaknya dia nggak bikin aku tidur bareng tikus got. Kata-kata itu menyulut sumbu amarah Bagas. Ya udah sana pergi. Pergi ke Mas Dodi MU itu. Bagas berdiri, emosinya meledak. Wajahnya merah padam. Kamu juga cuma mau hartaku doang kan? Pas aku kaya, kamu nempel kayak lintah. Pas aku susah, kamu nginjek-nginjek aku. Dasar perempuan mah. Kamu yang penipu. Ngaku kaya ternyata miskin. Prang. Sebuah piring plastik melayang dari tangan Bella, menghantam dinding tepat di samping kepala Bagas. Tetangga sebelah kontrakan langsung menggedor tembok triplek pembatas. Berisik. Orang mau istirahat. Tiap hari ribut mulu. Bagas mendengus kasar.
Ia merasa sesak napas di ruangan 3x4 meter ini. Ia menyambar jaket ojek online bekas yang ia beli dari teman seminggu lalu, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan tanpa background check, meski akunnya pun pinjaman karena KTP-nya bermasalah. Aku pergi cari uang. Puas kamu? Bagas membanting pintu triplek itu hingga engselnya nyaris lepas, lalu menerobos hujan deras tanpa payung. Pasar Induk Kramat Jati, pukul 3 dini hari. Saat sebagian besar warga Jakarta terlelap di kasur empuk, hiruk-pikuk pasar induk justru sedang mencapai puncaknya. Truk-truk besar pengangkut sayur dan beras dari luar kota baru saja datang. Bau amis ikan, busuk sampah sayuran yang membusuk, dan keringat manusia bercampur menjadi satu aroma yang menusuk hidung. Di sana, di antara para kuli panggul yang bertelanjang dada memamerkan otot kerja keras, terselip satu sosok yang tampak canggung dan menyedihkan. Bagas, mantan manajer proyek yang biasa duduk di ruangan ber-AC dingin, memimpin rapat dengan laser pointer dan menunjuk-nunjuk gambar desain, kini membungkuk memikul karung bawang merah seberat 50 kg di pundaknya. Kakinya yang biasa terbungkus kaos kaki mahal dan sepatu pantofel mengkilap, kini hanya beralaskan sandal jepit karet tipis yang licin, menapak di lantai pasar yang becek, hitam, dan penuh lumpur. Ayo cepetan, Pak. Jangan melet. Truk mau jalan lagi. Masih banyak muatan, teriak mandor pasar, seorang pria gemuk bertato di lengan yang usianya jauh di bawah Bagas. Iya, Bang, sebentar, napas Bagas memburu. Dadanya terasa mau meledak. Punggungnya, yang tidak pernah dipakai kerja kasar, menjerit kesakitan seolah tulang belakangnya mau patah. Kulit bahunya lecet, merah, dan perih tergesek karung goni yang kasar. Setiap langkah adalah siksaan. Kakinya gemetar menahan beban. Tapi bayangan wajah Bella yang mengomel, perutnya yang perih karena belum makan malam, dan token listrik yang berbunyi, memaksanya terus berjalan. Rp50.000. Itu upah bersih yang ia dapatkan untuk memanggul 1 ton barang malam ini. Dulu, Rp50.000 hanyalah harga segelas ais americano yang ia beli di lobi kantor setiap pagi tanpa mikir. Sekarang, itu adalah penyambung nyawanya. Saat matahari mulai terbit, aktivitas pasar mulai berubah. Pembeli eceran dan pedagang sayur keliling mulai berdatangan. Mobil-mobil pick-up dan beberapa mobil pribadi mulai memadati area parkir pasar yang semrawut. Bagas sedang duduk beristirahat di atas tumpukan palet kayu kotor, mengelap keringat yang bercucuran dengan handuk kumal yang melingkar di lehernya. Ia minum air mineral gelas dengan rakus, jakunnya naik turun. Ia merasa hina, lelah, dan hancur. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengkilap, Toyota Alphard terbaru, berhenti tak jauh dari tempatnya duduk. Mobil itu terlihat sangat mencolok. Di antara angkutan umum yang kusam dan gerobak sayur. Seorang sopir berseragam turun, membukakan pintu penumpang otomatis dengan sigap. Jantung Bagas seakan berhenti berdetak. Ia kenal plat nomor itu. Bukan, itu bukan mobil lamanya. Itu mobil baru. Jauh lebih mewah dari Pajero yang dulu ia banggakan. Seorang wanita turun dari mobil itu. Dia mengenakan setelan blazer warna krim yang elegan, celana bahan yang jatuh sempurna membalut kakinya, dan jilbab motif printing premium yang sedang tren. Di tangannya tergenggam tablet canggih dan pouch bermerek. Wajahnya berseri-seri, kulitnya cerah terawat, aura wibawa dan kesuksesan memancar kuat darinya. Itu Arini. Istrinya, mantan istrinya, yang 3 bulan lalu ia sebut kampungan dan hanya bisa dasteran. Arini tidak sendirian. Dia diikuti oleh 2 orang asisten muda yang sibuk mencatat dan seorang kontraktor proyek. Arini menunjuk ke arah deretan ruko tua di seberang pasar yang sedang dalam proses renovasi besar-besaran. Pak, pastikan material pasir dan semen untuk ruko di Blok C ini kualitas nomor 1 ya. Saya mau. Arini Property, dikenal karena kualitas bangunannya yang kokoh, bukan cuma kosmetik luarnya. Jangan ada korupsi spesifikasi sedikitpun. Suara Arini terdengar tegas, jernih, dan berwibawa, mengalahkan kebisingan pasar. Baik, Bu Arini. Siap, laksanakan, jawab kontraktor itu dengan sangat hormat, sedikit menunduk. Bagas terpaku di atas palet kayu. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Ia melihat Arini tertawa renyah saat berbicara dengan pedagang pasar,
menawar harga material dalam jumlah besar dengan keahlian negosiasi yang luar biasa. Wanita itu tampak begitu hidup, begitu berdaya, begitu bersinar. Jauh lebih bersinar dibanding saat masih menjadi istrinya yang tertekan. Tanpa sadar, Bagas berdiri. Kakinya melangkah satu langkah ke depan. Ada dorongan aneh di hatinya, kerinduan bercampur rasa kepemilikan yang sudah kadaluarsa. "Rin?" Panggilnya lirih, suaranya serak. Suaranya tercekat di tenggorokan saat Arini tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mungkin Arini merasakan ada yang menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Hanya sedetik. Tapi rasanya seperti 1 jam yang menyiksa. Arini melihat sosok pria kurus kering, dekil, berkaos singlet bolong-bolong, dengan wajah tertutup debu jalanan dan keringat, berdiri di dekat tumpukan sampah sayur busuk. Awalnya Arini menyipitkan mata, tidak mengenali. Namun kemudian, ia melihat mata itu. Mata yang dulu pernah ia cintai, mata ayah dari anak-anaknya. Bagas menunggu reaksi Arini. Apakah dia akan marah? Apakah dia akan iba? Apakah dia akan menyapa? Namun, ekspresi Arini tidak berubah menjadi marah ataupun benci. Tidak ada teriakan caci maki. Yang ada hanya tatapan datar, dingin, kosong. Tatapan seseorang yang melihat orang asing yang tidak penting. Tatapan seseorang yang melihat masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Arini membuang muka dengan tenang, kembali fokus pada layar tabletnya seolah Bagas hanyalah tiang listrik atau tumpukan sampah yang tak terlihat. "Oke, jadwal loading barang jam 9-nya. Saya harus segera ke lokasi proyek apartemen di selatan." "Yuk," ujarnya pada asistennya, lalu berbalik badan dengan anggun menuju mobil mewahnya. Rasa malu yang luar biasa menghantam Bagas lebih keras dari karung beras 50 kilo. Harga dirinya hancur sehancur-hancurnya menjadi debu. Ia, Bagas Prasetyo, yang dulu merasa di atas angin dan merendahkan Arini, kini tak lebih dari kuli pasar yang tak layak bahkan untuk disapa. Bagas mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia berbalik dan lari. Ia bersembunyi di balik tumpukan keranjang kol, menekuk lututnya, menyembunyikan wajahnya yang kotor di antara kedua tangannya yang kasar. Bahunya terguncang hebat. Ia menangis tanpa suara di tengah bau busuk pasar, meratapi kebodohannya yang telah membuang berlian demi memungut kerikil tajam. "Mas Bagas?" Sebuah suara memanggilnya lagi. Bukan Arini, tapi Pak Ujang, pedagang beras grosiran langganan ibunya dulu. "Loh, beneran Pak Bagas? Kok jadi begini, Pak? Muli di sini? Bukannya Bapak Mener?" tanya pedagang itu dengan nada kaget dan iba yang menyakitkan telinga. Bagas tidak menjawab. Ia berdiri, menyeka air matanya kasar, lalu berlari keluar dari pasar tanpa mengambil sisa upahnya hari itu. Ia tidak sanggup. Ia tidak sanggup menghadapi dunia yang kini berbalik menertawakannya. Sementara itu, di dalam mobil Alphard yang sejuk dan wangi, Arini melihat dari kaca spion. Ia melihat sosok pria yang berlari pincang menjauh itu. Ia menghela napas panjang, melepaskan sisa beban masa lalu. Tangannya mengelus perutnya yang semakin besar. "Kita menang, Nak. Kita sudah jauh di depan," bisiknya pada janinnya. Mobil itu melaju mulus meninggalkan pasar yang becek, meninggalkan Bagas yang membusuk bersama penyesalannya. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak pernah berbohong, dan ia selalu menjawab doa orang-orang yang terzalimi dengan cara yang tak terduga. 5 tahun telah berlalu sejak badai rumah tanggaku menghancurkan segalanya di Hotel Mulia. 5 tahun yang terasa seperti seumur hidup. Namun, di atas puing-puing kehancuran itu, aku tidak membiarkan diriku terkubur. Aku memilih untuk mengambil setiap batu bata yang dilemparkan kehidupan padaku dan menyusunnya kembali menjadi istana baru yang jauh lebih kokoh. 2 bulan setelah pertemuan singkat dan menyakitkan di pasar induk itu, putri keduaku lahir. Kuberi nama dia Kirana, cahaya yang bersinar terang di tengah kegelapan hidupku saat itu. Tidak ada suami yang mengazani di telinganya, tidak ada Bagas yang mondar-mandir cemas di lorong rumah sakit sambil membagikan cerutu kebahagiaan. Hanya ada aku yang berjuang antara hidup dan mati di meja operasi sesar, ditemani Fathan kecil yang menggenggam tanganku erat sebelum masuk ruang operasi, dan dukungan dari orang-orang baik di sekelilingku seperti Pak Dharma dan Embok Nah.
Saat Kirana menangis untuk pertama kalinya, memecah keheningan ruang operasi yang dingin, aku bersumpah pada diriku sendiri sambil menahan perih jahitan. Ayahmu mungkin membuang kita demi kesenangan sesaat, tapi ibu akan pastikan dunia bertekuk lutut di kakimu suatu hari nanti. Membangun Arini Property tidaklah semudah membalikkan telapak tangan seperti yang terlihat di majalah-majalah bisnis. Tahun-tahun awal adalah masa peperangan yang sesungguhnya. Aku, seorang ibu tunggal dengan 2 balita, harus membagi waktu antara menyusui Kirana setiap 2 jam, mengantar jemput Fathan sekolah, dan mengawasi tukang di lapangan panas-panasan. Aku ingat betul hari-hari di mana aku harus membawa Kirana ke lokasi proyek renovasi ruko. Bayi mungil itu tertidur di stroller yang kututupi kelambu di tengah debu semen dan bisingnya suara bor, sementara ibunya berdebat dengan supplier besi yang mencoba menipu harga dan spesifikasi. Ibu ini perempuan, tahu apa soal konstruksi? Udah terima aja harganya, Bu. Ini besi 10 full coat. Cibir seorang mandor nakal suatu hari, meremehkan wanita bergamis yang menggendong bayi. Saat itu, aku tidak menangis atau mundur. Aku mengeluarkan sikmat, alat ukur ketebalan, dari tasku, mengukur besi itu di depan matanya. Ini 8,5 mili, Pak. Bapak mau saya laporkan penipuan atau Bapak ganti semua besi ini sekarang juga? Tanyaku dingin. Wajah mandor itu pucat. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani meremehkanku. Julukan, Ratu Besi, mulai terdengar di kalangan kontraktor lokal. Aku belajar bahwa di dunia yang didominasi laki-laki ini, air mata tidak laku. Hanya kompetensi dan ketegasan yang dihormati. Aset ruko yang berhasil kurebut kembali dari Bagas secara hukum kujadikan kantor pertama. Modal usaha kuputar dengan sangat hati-hati, berhemat sampai ke tulang. Setiap keuntungan kucabung kembali ke bisnis. Tidak ada belanja tas mewah, tidak ada liburan ke luar negeri, tidak ada hangout sosialita. Fokusku hanya satu, growth, bertumbuh demi anak-anak. Tahun ketiga adalah titik balik. Arini Property memenangkan tender pembangunan komplek perumahan subsidi pemerintah yang cukup besar. Proyek itu sukses besar. Kualitas bangunan yang kokoh, desain yang manusiawi, dan penyelesaian tepat waktu membuat namaku melambung. Reputasiku sebagai pengembang yang jujur dan amanah menyebar dari mulut ke mulut. Kini, di tahun kelima, aku berdiri di kantor pusatku sendiri. Sebuah gedung 4 lantai dengan desain modern tropis yang kurancang sendiri. Kaca-kaca besar memantulkan langit Jakarta yang cerah. Bu Arini, mobil untuk ke acara penghargaan, Women Entrepreneur of the Year, sudah siap di lobi. Suara Rina, sekretaris pribadiku, membuyarkan lamunan masa lalu. Aku tersenyum, merapikan blazer batik tulis sutraku di depan cermin setinggi badan. Wanita di cermin itu bukan lagi istri yang menangis di pojokan kamar. Dia adalah wanita yang memegang kendali takdirnya sendiri. Terima kasih, Rina. Fathan dan Kirana sudah siap. Sudah, Bu. Mas Fathan ganteng sekali pakai jas, dan di Kirana cantik pakai gaun pink. Aku berjalan keluar ruangan CEO. Melihat kedua anakku menunggu di lobi yang megah, hatiku membuncah. Fathan kini sudah kelas 1 SD, tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, tampan, dan sangat protektif pada adiknya. Kirana, 5 tahun, tumbuh menjadi gadis lincah yang ceria dan pintar bicara. Mereka adalah trofi terbesarku. Piala sesungguhnya yang lebih berharga dari penghargaan bisnis manapun. Sementara itu, di sudut kota yang lain, roda nasib berputar ke arah yang berlawanan dengan kejam. Bagas duduk termenung di pinggir trotoar sebuah warung kopi pinggir jalan yang kotor. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Kulitnya yang dulu putih terawat kini terbakar matahari menjadi hitam legam dan kasar. Wajah tampan yang dulu ia banggakan untuk memikat wanita, kini penuh kerutan penderitaan, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya. Gigi depannya ada yang tanggal 1 karena pernah dipukul preman pasar berebut lahan parkir. Setelah insiden memalukan di pasar induk 5 tahun lalu, hidup Bagas semakin tidak menentu. Ia sakit-sakitan karena dipaksa kerja kasar yang tak biasa dilakukan tubuh manjanya. Bella? Wanita itu. Cinta mati yang dulu ia agung-agungkan itu akhirnya pergi meninggalkannya setahun setelah mereka hidup melarat. Aku capek hidup melarat sama kamu. Kamu janjiin surga tapi ngasih neraka.
Makan tuh cinta. Itu kata-kata terakhir Bella sebelum kabur membawa sisa uang simpanan Bagas yang tinggal recehan di celengan ayam, pergi bersama seorang duda kaya pemilik toko kelontong di pasar sebelah. Bagas ditinggalkan begitu saja, seperti sampah yang sudah tidak berguna. Kini Bagas sebatang kara. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa karir, tanpa rumah. Ia bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Kadang jadi kuli bangunan harian. Kadang jadi tukang parkir liar, kadang hanya memulung botol plastik jika sedang tidak ada kerjaan. Malam itu, di TV tabung 14 inci milik pemilik warung kopi yang gambarnya bersemut, sebuah acara berita bisnis sedang berlangsung. Pemirsa, malam ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif. Ibu Arini Putri, CEO dari Arini Property yang baru saja menyabet penghargaan pengusaha wanita terbaik tahun ini. Bagaimana kisah perjuangannya sebagai single parent yang membangun kerajaan bisnis dari nol? Bagas tersentak. Kopi hitam encer di gelasnya nyaris tumpah karena tangannya gemetar hebat. Di layar kaca yang buram itu, ia melihat Arini, mantan istrinya. Arini tampak begitu anggun, berwibawa, dan bahagia. Senyumnya lepas, matanya berbinar cerdas saat menjawab pertanyaan presenter. Tidak ada jejak penderitaan di wajahnya. Di samping Arini, duduk dua orang anak kecil yang ikut diwawancara. Kamera menyorot close-up ke arah anak laki-laki yang duduk tegap di samping Arini, menjawab pertanyaan wartawan dengan sopan dan pintar. "Fathan?" desis Bagas, suaranya bergetar hebat, matanya memanas. Anak itu, Fathan, darah dagingnya. Wajahnya mirip sekali dengan Bagas saat masih muda dan sukses, tapi matanya sorot matanya tajam dan kuat seperti Arini. Dan gadis kecil di pangkuan Arini, itu pasti anak kedua yang dulu masih di kandungan saat ia usir ibunya. Kirana. Cantik sekali, mirip Arini. Anak-anak saya adalah sumber kekuatan saya, ucap Arini di TV, suaranya merdu dan tegas. Mereka mengajarkan saya bahwa tidak ada badai yang tidak bisa dilalui. Masa lalu yang pahit adalah pupuk terbaik untuk masa depan yang manis. Saya berterima kasih pada masa lalu, karena tanpanya, saya tidak akan sekuat ini. Bagas meremas dadanya yang terasa sesak. Sakit. Lebih sakit daripada saat dipecat, lebih sakit daripada saat ditampar ayah Bella. Ini adalah rasa sakit penyesalan yang terlambat dan permanen. Dia melihat apa yang dia buang. Dia membuang berlian demi sebuah batu kali yang kini pun telah menggelinding pergi meninggalkannya. Itu anak saya, Pak. Itu istri saya. Gumam Bagas pada bapak penjaga warung di sebelahnya, air mata menetes membasahi pipi kotornya. Si penjaga warung menoleh sambil mengelap gelas, menatap Bagas dari atas ke bawah, kaos partai lusuh, celana jeans sobek di lutut, sandal jepit putus yang disambung peniti. Lalu ia tertawa mengejek. Halah, ngimpi lu, gas. Kebanyakan minum obat batuk lu ya? Kalau itu anak bini lu, ngapain lu di sini ngutang gorengan 3 biji? Sadar diri, wow. Itu orang kaya beneran, kelas kakap. Lu MAH kelas teri. Bagas terdiam. Ia tidak bisa membantah. Kenyataannya memang begitu. Siapa yang akan percaya bahwa gelandangan dekil ini adalah mantan suami dari ratu properti itu? Keesokan harinya, didorong oleh rasa rindu yang menyiksa, Bagas nekat pergi ke sekolah Fathan. Ia tahu nama sekolahnya dari seragam yang dipakai Fathan di TV. Sekolah internasional elit dengan penjagaan ketat di Jakarta Selatan. Bagas bersembunyi di balik pohon besar di seberang gerbang sekolah. Jam pulang sekolah tiba. Mobil-mobil mewah berjejer menjemput para siswa. Sebuah Alphard hitam mengkilap berhenti. Pintu otomatis terbuka. Arini turun menjemput Fathan. Fathan berlari keluar gerbang bersama teman-temannya. "Ibu," teriaknya riang, lalu memeluk Arini. Bagas ingin melangkah maju. Kakinya gatal ingin berlari memeluk anaknya. "Fathan, ini papa. Nak, papa kangen." Batinnya menjerit. Tapi kemudian, Fathan menoleh ke arah seberang jalan. Matanya seolah menyapu tempat persembunyian Bagas. Bagas langsung menarik diri, bersembunyi semakin dalam di balik batang pohon angsana. Jantungnya berdegup kencang karena malu. Ia melihat pantulan dirinya di kaca spion motor yang parkir di dekatnya. Rambut gimbal, wajah kusam, baju bau keringat. "Jangan!"
Bisik hati kecilnya. Jangan dekati dia. Kamu cuma bakal bikin dia malu. Teman-temannya bakal ngetawain dia kalau tahu bapaknya kayak gini. Kamu udah nggak pantes, gas. Kamu racun buat masa depan mereka. Air mata menetes deras di pipi kotor Bagas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melakukan sesuatu yang benar-benar tulus demi kebaikan anaknya. Ia memilih untuk tidak hadir. Ia melihat Fathan masuk ke dalam mobil mewah itu, tertawa bahagia bersama ibunya dan adiknya. Mobil itu melaju pergi, membawa serta satu-satunya kesempatan Bagas untuk memperbaiki hubungan, menjauh menuju masa depan yang cerah yang tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Bagas merosot duduk di tanah berdebu, memeluk lututnya. Di bawah rindangnya pohon angsana, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang kejam, mantan manajer sukses yang sombong itu menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, meraung dalam diam, menyesali kesombongan, nafsu, dan kebodohannya yang telah menghancurkan surga yang dulu ia miliki di genggaman tangan. Ia sadar, hukuman terberat bagi seorang ayah bukanlah penjara besi, melainkan melihat anaknya sukses dan bahagia dari kejauhan. Waktu tidak berjalan, ia berlari kencang, meninggalkan mereka yang diam di tempat dan mengangkat tinggi mereka yang terus mendaki. 10 tahun telah berlalu sejak hari kehancuran di Hotel Mulia. 1 dekade yang mengubah segalanya. Arini yang dulu berdiri gemetar dengan perut hamil besar di atas pelaminan suaminya, kini berdiri tegak di podium kehormatan, disorot oleh puluhan kamera televisi nasional. Hari ini adalah grand opening, Menara Arini, sebuah gedung pencakar langit 40 lantai di pusat bisnis Jakarta Selatan. Gedung ini bukan sekadar tumpukan beton dan kaca, ini adalah monumen kemenangan seorang ibu tunggal. Arini Putri, sang CEO, kini masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia. Ibu, dasinya miring sedikit, suara berat seorang remaja laki-laki membuyarkan lamunan Arini di ruang tunggu VVIP. Arini menoleh, tersenyum menatap pemuda gagah di hadapannya. Fathan, bayi merah yang dulu ia gendong sambil menangis saat melabrak suaminya, kini telah menjelma menjadi pemuda berusia 17 tahun yang tampan, cerdas, dan berwibawa. Tinggi badannya sudah jauh melampaui ibunya. Ia mengenakan jas navy yang dipotong sempurna, memancarkan aura kepemimpinan yang alami. Di sebelahnya, Kirana, putri bungsunya yang berusia 10 tahun, sedang sibuk merapikan rok gaun pestanya. Wajahnya cantik, duplikat sempurna dari Arini, dengan mata yang berbinar ceria. Terima kasih, sayang, Arini menepuk dada bidang putranya. Kamu siap pidato pembukaan mewakili generasi muda? Siap, Bu. Fathan akan buat ibu bangga, jawabnya mantap. Mereka berjalan keluar menuju panggung utama. Ribuan tepuk tangan membahana menyambut kedatangan keluarga emas itu. Kilat kamera menyambar-nyambar. Di barisan depan, pejabat pemerintah dan pengusaha kakap berdiri memberi hormat. Sementara itu, kontras yang menyakitkan terjadi hanya berjarak 50 meter dari kemegahan itu. Di seberang jalan raya, di balik pagar pembatas proyek yang kusam, seorang pria tua renta duduk bersimpuh di atas trotoar yang panas. Rambutnya memutih dan tipis, sebagian besar giginya sudah tanggal, membuat pipinya kempot. Kulitnya keriput, terbakar matahari, dan penuh bercak penyakit kulit karena kurang gizi dan higienitas. Dia mengenakan rompi oranye kusam bertuliskan, parkir. Punggungnya bungkuk, dan ia batuk-batuk parah setiap kali menghirup asap knalpot bus kota. Itu Bagas. Usianya baru memasuki kepala 5, namun fisiknya tampak seperti kakek berusia 70-an. Hidup di jalanan telah menggerogoti tubuh dan jiwanya tanpa ampun. Bagas menatap layar videotron raksasa yang terpasang di dinding luar Menara Arini. Layar itu menayangkan siaran langsung dari dalam gedung. Ia melihat wajah Fathan di layar raksasa itu. Tangan Bagas yang keriput dan gemetar terangkat, seolah ingin menyentuh wajah putranya di layar yang tak terjangkau itu. Air mata keruh menetes dari sudut matanya yang rabun. Ganteng? Bisiknya dengan suara parau yang nyaris hilang. Anak papa ganteng sekali. Ia melihat Fathan berbicara di podium dengan bahasa Inggris yang fasih, membahas tentang visi masa depan dan dedikasi untuk ibunya. Setiap kata yang keluar dari mulut Fathan adalah pisau yang mengiris jantung Bagas. Anak itu tumbuh luar biasa tanpa campur tangannya sedikitpun.
Fathan tumbuh hebat justru karena Bagas tidak ada di sana untuk merusaknya. Bagas teringat masa lalu. Ingatan tentang dirinya yang menepis tangan Fathan kecil karena takut jasnya kotor. Ingatan tentang dirinya yang lebih memilih membela-bela daripada menggendong anaknya sendiri. Ya Tuhan? Bagas memukul dadanya yang sesak. Apa yang sudah kulakukan? Aku menukar berlian dengan bangkai. Acara peresmian selesai. Para tamu VVIP mulai keluar dari lobi gedung menuju mobil-mobil mewah mereka. Polisi dan petugas keamanan sibuk mengatur lalu lintas, menahan rakyat jelata di seberang jalan agar tidak menghalangi jalur orang kaya. Bagas berdiri, didorong oleh naluri yang tak bisa ia lawan. Ia ingin melihat mereka secara langsung, bukan dari layar. Sekali saja. Sebelum ia mati. Ia menyeret kakinya yang pincang menyeberangi jalan saat celah lalu lintas terbuka. Ia membaur dengan kerumunan warga yang penasaran ingin melihat artis dan pejabat. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di depan lobi. Pintu terbuka. Arini keluar, diikuti Fathan dan Kirana. Mereka tampak bersinar, seolah dikelilingi cahaya ilahi. Bagas berada di barisan paling depan kerumunan, hanya terpisah oleh tali pembatas beludru dan 2 orang pengawal berbadan besar. Jarak mereka hanya 3 meter. Fathan, seru seseorang di kerumunan. Fathan menoleh dan tersenyum ramah, melambaikan tangan. Mata Fathan menyapu kerumunan. Dan sesaat, tatapannya berhenti pada sosok pria tua kumal yang menatapnya dengan intensitas aneh. Bagas menahan napas. Matanya terkunci pada mata Fathan. Ada getaran di hatinya. Kenali papa, Nat. Ini papa, batinnya menjerit. Fathan mengerutkan kening sedikit. Ia merasa iba melihat kakek tua yang tampak menyedihkan itu menatapnya sambil menangis. Fathan, yang dididik Arini untuk selalu dermawan, merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 rupiah. Fathan melangkah mendekat ke arah pembatas. Nak, jangan. Bisik Arini yang menyadari pergerakan anaknya. Arini menoleh, dan matanya membelalak. Arini mengenali mata itu. Meski tertutup keriput dan debu jalanan, Arini tahu siapa pria tua itu. Itu adalah pria yang pernah ia cintai separuh mati, pria yang menghancurkan hatinya, dan pria yang menjadi ayah biologis anak-anaknya. Bagas melihat Arini mengenalinya. Ia melihat kilatan pengenalan di mata mantan istrinya. Bagas berharap ada sedikit ampunan, sedikit sapaan. Namun, Arini tidak bergerak. Wajahnya tidak menunjukkan kebencian, tapi juga tidak menunjukkan belas kasihan. Wajah itu datar, dingin, seperti melihat orang asing yang tak ada hubungannya dengan hidup mereka. Fathan sudah mengulurkan tangannya melewati pembatas, menyerahkan uang itu pada Bagas. Untuk Bapak. Semoga bisa buat makan ya, Pak. Sehat selalu, ucap Fathan tulus dengan senyum malaikat. Tangan Bagas gemetar hebat saat menerima uang itu. Uang sedekah dari anaknya sendiri. Anaknya memberinya uang karena mengira ia pengemis. Bukan mencium tangannya sebagai ayah. Ini adalah hukuman paling kejam di dunia. Kehilangan kehormatan di depan darah dagingnya sendiri. Nah? Ucap Bagas terbata-bata. Suaranya pecah. Ia ingin memeluk kaki Fathan, ingin berteriak, "Aku ayahmu," tapi lidahnya keluh. Rasa malu yang teramat sangat membungkamnya. Ia sadar, jika ia mengaku sekarang, ia hanya akan mempermalukan Fathan di depan media. Ia akan menjadi noda di kemeja putih bersih anaknya. Arini maju selangkah, memegang bahu Fathan lembut. "Ayo, Mas Fathan. Kita harus berangkat. Jadwal padat." Arini menatap Bagas sekali lagi. Tatapan terakhir. Tatapan yang mengatakan, "Kamu sudah memilih jalanmu, Mas. Dan inilah ujung jalannya." Arini tidak membuka aib Bagas. Ia tidak memberitahu Fathan siapa pria itu. Itu adalah cara Arini membalas dendam yang paling elegan, membiarkan Bagas menjadi orang asing selamanya. "Baik, Bu." Fathan berbalik, masuk ke dalam mobil mewah itu tanpa menoleh lagi pada pengemis yang ia tolong. Pintu mobil tertutup. Mobil itu melaju pelan, membelah kerumunan, meninggalkan asap tipis yang segera hilang terbawa angin. Bagas masih berdiri mematung di pinggir jalan, menggenggam uang pemberian anaknya.
Uang itu terasa panas membakar telapak tangannya. Kerumunan mulai bubar. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Bagas sendirian lagi. Ia merosot duduk di aspal, di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit, Menara Arini, yang menjulang tinggi menusuk langit. Gedung itu seolah menertawakannya. Arini? Isaknya pelan. Kamu benar? Aku gelandangan. Aku miskin. Bukan cuma miskin harta, tapi miskin segalanya. Langit Jakarta mulai meneteskan gerimis, menyamarkan air mata Bagas yang tak kunjung berhenti. Ia tahu, mulai hari ini sampai ia menutup mata nanti, ia akan hidup dengan lubang besar di dadanya. Penyesalan yang tidak ada ujungnya, hukuman seumur hidup karena telah menyia-nyiakan surga yang dulu ada di rumahnya sendiri. Di kejauhan, mobil Arini terus melaju menuju masa depan yang gemilang, sementara Bagas tertinggal di masa lalu yang kelam, menjadi debu yang terlupakan di pinggir.